jurusan Biologi di Universitas Pakuan Bogor. Hari ini Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Banjar, Provinsi Jawa Barat. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur mari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran anak-anak hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan menggali informasi mengenai gangguan atau penyakit pada sistem respirasi atau pernapasan manusia. Namun sebelum dilanjut, seperti biasa kita cek semangat dulu ya dengan tepuk semangat. Oke, langsung ya. Tepuk semangat. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi. Oke, bagus sekali. Nah, saya senang nih kalau pembelajaran setiap harinya seperti ini, selalu semangat dalam kondisi apapun dan juga dimanapun. Oke, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang sudah hadir hari ini? Baik, kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Tanah Airku agar dalam diri kita itu semakin tertanam rasa nasionalisme kita. Ya, silakan dimohon berdiri terlebih dahulu. Aku lupa
respirasi manusia yang pertama dari mana dulu ya? Apa? Rongga hidung. Ya, dimulai dari rongga hidung. Selanjutnya apa? Faring. Nah, di sini ada gambarnya juga, ada faring, terus laring. Lalu apa lagi? Trachea. Lalu bronkus, kemudian terus bronkiolus. Kemudian terus kemana lagi? Lalu paru-paru. Semuanya berakhir di paru-paru. Nah, pada saluran respirasi yang ada di gambar sini, itu dapat menjadi suatu gangguan atau penyakit yang bahkan tanpa kita sadari. Nah, akan saya tayangkan suatu video yang bisa menggambarkan satu gangguan atau penyakit pada respirasi yang sebenarnya itu terjadi di sekitar kita sehari-hari gitu. Nah, silakan disimak baik-baik. Videonya berjudul Mengapa Kita Mendengkur Saat Tidur. Pernahkah Anda tidur dengan orang yang selalu mendengkur keras atau apakah orang itu Anda sendiri dan suara mendengkur Anda sering mengganggu tetangga sebelah Anda? Oleh karena itu, dalam episode kali ini kita akan bahas asal-muasal bunyi legendaris tersebut. Mendengkur bisa terjadi ketika udara tak dapat bergerak dengan lancar ketika melewati hidung atau mulut kita. Singkatnya, saat kita tidur, otot tubuh kita menjadi lebih rileks, termasuk di bagian atas pernapasan kita. Akibatnya ruang masuk udara ke tubuh kita pun semakin sempit. Lalu ketika udara dihirup atau dihembuskan, bagian pernapasan atas kita yang sedang rileks tersebut ikut bergetar seperti layaknya senar gitar Spanyol yang sedang melantunkan lagu romantis hingga akhirnya menghasilkan suara legendaris tersebut. Mendengkur selain dapat mengakibatkan tetangga sering bangun dan jadi murka kepada kita, umumnya adalah bukan sesuatu yang berbahaya dan bisa disebabkan alasan sesederhana seperti posisi tidur kita yang tidak baik. Namun, orang yang mengidap kondisi gangguan tidur bernama sleep apnea, yaitu kondisi di mana ketika orang tersebut tidur, nafasnya sering terhenti sendiri, sering mendengkur sebagai reaksi dari tubuhnya yang kekurangan oksigen akibat kondisi tersebut. Pada akhirnya, mendengkur memang bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi jika tidak bisa dihentikan, semoga tetangga Anda mulai dapat menerima nasibnya dan tidak ada kekacauan yang terjadi lebih lanjut. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itulah tayangan video yang menggambarkan bahwa di sekitar kita itu umum terjadi satu gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem respirasi atau pernapasan kita. Nah, dari tayangan video yang sudah ditayangkan, ada nggak yang bisa mengungkapkan apa sih yang kalian dapat temukan dari tayangan video tersebut? Ya. Tayangan tersebut menyatakan bahwa mendengkur merupakan suatu hal yang umum terjadi dan bukan suatu hal yang bahaya. Kondisi tersebut diakibatkan oleh posisi tidur kita yang tidak baik. Ya, benar sekali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Vi. Tapi apabila kondisi ini terus-terusan berulang dari misalnya hari Senin mendengkur, hari Selasa mendengkur dan terus selanjutnya terus berulang, tentu itu akan mengganggu kualitas tidur kita. Karena suplai oksigen yang harusnya itu mengalir ke otak, tapi kan karena mendengkur jadi ada hambatan sehingga suplai oksigen itu menjadi berkurang. Nah, ketika oksigennya itu ada gangguan untuk berjalan ke otak, maka akan mengakibatkan gangguan pada kinerja tubuh walaupun saat tidur. Nah, tapi apa sih manfaat mempelajari materi hari ini? Siapa yang dapat mengungkapkan ambak atau apa manfaatnya bagiku? Siapa? Ya, silakan Sani. Dengan mempelajari materi kali ini, semoga dapat menumbuhkan rasa peduli kita terhadap organ atau sistem respirasi, sehingga kita bisa dapat mencegah atau menangani segala macam penyakit pernapasan. Penyakit pada pernapasan. Betul. Nah, ada pun tujuan pembelajaran akan dibacakan oleh siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan tayangan video dan penyelidikan, peserta didik diharapkan dapat menganalisis masalah kontekstual terkait gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dengan seksama, penuh rasa ingin tahu dan mandiri. Oke, terima kasih Rashida. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian apa aja sih macam-macam gangguan respirasi yang umum terjadi di sekitar kita? Ada apa aja? Ada influenza, asma, lagi
penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok ini, baik pada penderita aktif maupun pada penderita pasif. Dampak yang paling fatalnya itu bahkan sampai pada kematian. Terlihat ya? Nah, untuk lebih detailnya, kalian akan membaca sebuah artikel yang berjudul "Angka Kematian Akibat Rokok Semakin Naik". Nah, kemudian nanti bersama dengan kelompok, kalian akan menganalisis artikel tersebut. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan utama dari kegiatan literasi artikel ini, ya? Dan ingat, bagi tugas pada setiap anggota kelompoknya, saya berikan kesempatan waktu untuk mengerjakan selama 5 menit. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Yang banyak tidak dapat masyarakat seluruh negara yang mendapatkan CPF meningkat tinggi tahun melakukan riset bahwa lebih dari 3,9 juta anak dengan aktif. Sementara itu, aktivitas merokok pertama kalinya dilakukan oleh 239 ribu anak di bawah umur 10 tahun. Selebihnya 40 juta anak berusia di bawah 5 tahun menjadi perokok pasif. 40 juta 10 tahun. Angka kematian dini akibat rokok di dunia tercatat hampir mencapai 5,4 juta. Jika kesadaran tentang bahaya merokok tidak juga tumbuh, diprediksikan pada 2025 tercatat 10 juta perokok akan menyerang nyawa. Meregang nyawa. Tidak mengherankan jika setiap tahunnya pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia selalu fokus pada dampak tembakau pada peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskular. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Arti Ismoyo Sumo, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kebijakan nasional pengendalian tembakau secara holistik. Hal ini termasuk pengaplikasian sanksi yang dapat dikenakan kepada masyarakat, lingkungan sekolah, dan sejumlah fasilitas umum. Dia mengatakan berdasarkan studi di Afrika Selatan dan Prancis membuktikan bahwa kebijakan kenaikan harga rokok berdampak positif terhadap penurunan angka kematian. Mereka mendukung terwujudnya cukai rokok ditingkatkan sampai 60% dulu, karena sudah dibuktikan dengan studi bahwa peningkatan cukai rokok 3 kali lipat akan mengurangi sesuatu dan jumlah perokok. Jadi yang mana? Ini aktivitas merokok meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular sehingga kematian angka kematian semakin bertambah mencapai 80%. Jadi mencapai 80%. Cara mencegahnya salah satunya dengan menaikkan cukai. Ya, tulis. Ada yang belum selesai? Sudah. Untuk dua sudah? Sudah? Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, coba perhatikan ke depan. Apa sih ini? Rokok. Yang tidak kenal ini ya, semuanya pasti sudah tahu ini adalah rokok. Cuma saya tutup ya mereknya biar nggak dikata endorse. Nah, berbicara mengenai rokok nih, sudah bukan rahasia lagi kalau rokok itu mengandung berbagai macam bahan kimia berbahaya, yaitu ada sekitar 6.000 jenis. Bahkan ketika dibakar, kandungan bahan kimia yang ada di dalam asap rokok itu jumlahnya menjadi lebih banyak, yaitu menjadi sekitar 7.000 jenis. Nah, 69 diantaranya bersifat karsinogenik atau berpotensi untuk menyebabkan kanker, dan sebagian besar sisanya bersifat racun atau toksik. Nah, beberapa bahan kimia diantaranya meliputi arsenik. Kedua, ada aseton. Kemudian yang ketiga, kadmium dan juga timah. Ini biasa ada pada komponen baterai. Bisa kalian bayangkan bagaimana dampaknya jika bahan-bahan kimia tersebut itu menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, dari berbagai macam bahan kimia tersebut, nikotinlah yang menjadi komponen terbesar dalam memberikan bau tidak sedap pada asap rokok. Secara ilmiah, nikotin memang banyak terkandung di dalam daun tembakau dan juga pernah populer dimanfaatkan sebagai insektisida. Apa itu insektisida? Ada yang tahu?
Insektisida itu obat untuk membasmi serangga. Nah, jadi si nikotin itu pernah dipakai untuk insektisida, untuk membasmi serangga. Nah, selain itu pula nikotin bersifat sangat adiktif sehingga bisa menyebabkan perokok aktif akan kesulitan untuk berhenti merokok. Ya, jadi kecanduan karena bersifat adiktif. Asap rokok juga banyak mengandung karbon monoksida atau disimbolkan dengan CO. Karbon monoksida ini pertama tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, tetapi mematikan. Ya. Nah, karena di dalam tubuh karbon monoksida itu dapat mengganggu proses pengangkutan oksigen oleh eritrosit. Nah, sehingga nanti bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Selain itu, asap rokok juga banyak mengandung tar dan juga memicu berbagai macam kerusakan. Salah satu diantaranya seperti kerusakan alveolus hingga bisa menyebabkan kanker. Gimana? Cukup mengerikan nggak asap rokok ini? Nah, jadi bisa kalian berikan edukasi pada teman-teman atau kerabat di sekitar bahwa merokok itu tidak banyak manfaatnya, malah memberikan banyak madarat. Oke. Untuk mengetahui secara langsung dampak dari asap rokok ini, maka lakukanlah suatu penyelidikan melalui alat peraga yang akan kalian rancang. Alat bahannya sudah siap? Sudah. Silakan angkat semuanya alat bahan yang ada, yang sudah dibawa. Oke, nah itu adalah alat bahan yang akan kita gunakan untuk membuat suatu alat peraga. Nah, untuk instruksi selanjutnya bisa kalian dapatkan dari LKPD yang sudah saya berikan. Ya, jika nanti ada kesulitan maka bisa disilakan untuk bertanya. Waktu penyelidikannya saya beri kesempatan waktu selama 40 menit. Silakan dibaca dulu instruksinya, lalu kerjakan. Iya, Berikan mau. Iya, masyarakat Indonesia. Miringin lagi botolnya. Nah, biar keluar. Oke. Kalau sudah matiin rokok, tutup botolnya pakai tisu. Langsung dah tiup. Tutupnya dibuka, coba buka. Sama matiin maisu rokoknya. Siapa yang niup? Awas, jangan sampai terhirup asapnya. Niup aja. Diangkat. Riza diangkat. Awas, tuh Pak. Ini siapa ini niupnya? Ditiup. Ya, ditiup. Biar jongkok bukan atau Desainnya jongkok. Jadi itu selangnya biar naiknya ke atas bukan ke bawah. Jongkok Jadi nyatu ini. maju. Nah, Ini sedot. jangan dihirup ya. Nah, gitu. Nah, gitu Zen. Tiup terus. Oke, kalau dirasa udah gak ada asap, silahkan dibuka tisunya dan lihat. Tisunya buka. Awas, Bang. Lihat tisunya, lihat tisunya. Magic. Oke. Udah selesai? Sudah. Aku panas.
Itu plastisnya ke dalam banget, nanti bisa dicabut? Iya bisa. Langsung gue ini buka dulu nggak? Enggak. Nanti begitu udah yakin kebakar si rokoknya, cepat cabut cepatan. Siapkan hadi. Siapkan hadi juga. Siapkan hadi ujung. Siapkan hadi ujung. Harus bersih ya si plastisnya biar nggak nyumbat. Udah. Iya. Ayo. Oh, mau nyumbat, Pik. Atau kalau nyumbat gunting lagi. Pik. Sok. Nah. Selamat pagi. Udah. Ikan aja. Gede. Baik. Tekan aja. Terus kurang handap. Aca seragam. Enggak, buka. Buka ini, Bu. Aja. Buka. Ada yang belum kebakar, Bu. Bakar ya? Ada kurang dari China. Ini. Ibu ini, Bu. Mana itu? Aku masih ada petunjuk baca dong. Bagaimana cara berikutnya? Jangan dibiarkan. Buka ya, bukanya. Buka habis itu kan ya. Kan nggak boleh. Oh. Ibu kalau udah gini gimana? Sampai habis. Sampai habis airnya. Jul. Sampai habis. Are. Sampai habis aja ya. Bro. Ini contoh paru-paru. Bapak. Ibu. Contoh paru-paru. Enggak. Oh, nanti langsung cabut Irna tutupan ke plastisnya. Posisinya tuh, Bro. Isunya pegang rapat-rapat. Pegang. Ayo. Oh, jadi kita kok mau konek nanti kan aja. Lain tiup karena China lagi. Lagi sama Ayun. Tutup tiup selangnya. Udah, Bu, ini gimana? Ya, silakan dibuka tisunya. Lihat ada perbedaan? Pigri. Tidak mulai. Enak, Bu. Amanda. Cuk. Nah, penyelidikan sudah selesai kan? Setiap kelompok berhasil membuat sebuah alat peraga. Sudah? Berhasil. Oke. Duduk lagi, bereskan mejanya. Cerita lagi. Nah, untuk kegiatan berikutnya, silakan pegangan nomor 3 sampai dengan nomor 4 terkait alat peraga yang sudah dirancang dan perbedaan pada isu yang sudah kalian dapatkan. Silakan. Saya berikan kesempatan waktu 20 menit. Sama halnya dengan tisu yang tadi. Kalian apa ada basket? Paru-paru, jadi ini tuh paru-paru. Asam lambung. Paru-paru. Nah,
diskusikanlah bersama dengan kelompok apa yang menjadi permasalahan utama pada artikel tersebut. Oke, di sini kelompok kami menjawab, rokok menyebabkan kardiovaskular banyak diidap masyarakat, sehingga angka kematian semakin naik, dan banyaknya penyakit kardiovaskular sebesar 80%. Salah satu saran cara mencegah angka kematian akibat rokok yaitu dengan meningkatkan bea cukai rokok yang ada pada artikel yang sudah tadi dibaca. Lalu selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, tadi kita sudah melakukan prakteknya, dan ini hasilnya, hasil dari mempraktekkan contoh tadi ya. Lanjut ke nomor 3. Berdasarkan penyelidikan tersebut, analisislah mengapa dapat terjadi perubahan warna pada kapas yang digunakan saat menutup botol yang penuh dengan asap rokok, lalu kaitkan dengan organ pernapasan. Oke, di sini kelompok kami menjawab, kapas atau tisu dapat berubah warna menjadi kecoklatan ketika terhirup, sehingga apabila dianalogikan pada tubuh manusia, yaitu paru-paru, akan mengalami kekotoran akibat asap rokok, sama halnya dengan tisu atau kapas tersebut, sehingga akan mengalami gangguan atau kerusakan-kerusakan pada sistem respirasi. Baik, untuk nomor 4 akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu bagaimana solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang kalian kemukakan sebelumnya. Nah, di sini kami menjawab yaitu, maka dari itu kita harus menghindari untuk mencoba merokok, karena selain berbahaya pada diri sendiri, berbahaya pula untuk orang lain yang menghisap asap rokok tersebut, karena rokok juga bersifat adiktif atau kecanduan apabila kita mencobanya. Di dalam rokok sendiri juga terdapat banyak bahan kimia dan zat beracun yang dapat merusak tubuh seperti tar, nikotin, karbon monoksida, dan lain-lain. Maka dari itu jauhilah rokok dan jangan sampai kalian mencobanya, karena pasti kalian akan kecanduan. Untuk penutupnya kita ada pantun teman-teman. Asik. Kalau jalan menginjak bumi, Kalau terbang minjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 di sini akan memaparkan hasil pengisian LKPD kami. Nah, untuk nomor 1 akan disampaikan oleh saya sendiri. Nomor 1, berdasarkan hasil kegiatan literasi, diskusikanlah bersama dengan kelompok apa yang menjadi permasalahan utama pada artikel tersebut. Nah, untuk jawaban dari kelompok kami yaitu angka kematian akibat merokok terus meningkat tiap tahunnya. WHO melansir angka kematian akibat merokok ini mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka ini diperkirakan meningkat hingga 2030, yaitu sebanyak 23,3 juta orang. Nah, untuk nomor selanjutnya, ke nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Saskia. Berdasarkan penyelidikan tersebut, analisislah mengapa dapat terjadi perubahan warna pada kapas yang digunakan saat menutup botol yang penuh dengan asap rokok, lalu kaitkan dengan organ pernapasan. Jawabannya, terjadinya perubahan pada tisu yang tadinya berwarna putih menjadi kuning dikarenakan asap rokok ini banyak mengandung bahan kimia. Nah, kaitannya dengan organ pernapasan yaitu tisu ini diibaratkan dengan paru-paru, di mana pada saat manusia menghirup asap rokok, maka akan menyebabkan paru-paru menjadi berwarna kuning, yang dimana merupakan tanda kerusakan paru-paru. Dan jika terus-menerus terjadi, maka akan berujung pada rusaknya sistem kerja di paru-paru. Nah, untuk nomor 4 akan disampaikan oleh saya. Bagaimana solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang kalian ungkapkan sebelumnya? Jadi solusinya, kita ini tidak boleh merokok walaupun hanya sekali, karena rokok ini mengandung zat ya yang membuat kita nantinya akan kecanduan. Nah, dengan kita tidak merokok, kita akan terhindar dari berbagai macam risiko penyakit yang akan membawa kita pada kematian. Oleh karena itu, hindarilah rokok dan selalu menjalankan
luar biasa dan sangat menginspiratif sekali. Apalagi ini topik bahasannya adalah mengenai rokok yang ada di lingkungan sekitar kita. Sehari-hari pasti banyak banget perokok aktif maupun perokok pasif. Oke, kelompok yang berhasil memperoleh nilai yang paling banyak adalah kelompok 2. Siapa yang mana? Kelompok 2. Yang tadi yang terakhir kami. Oke. Ya, itulah hasil pekerjaan tadi yang sungguh menginspiratif sekali dan sangat luar biasa. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu gangguan pernapasan atau respirasi bisa saja terjadi karena mikroorganisme patogen seperti bakteri ataupun virus, atau karena iritasi yang diakibatkan oleh agen polutan seperti asap rokok, asap kendaraan, atau dan asap pabrik. Oleh karena itu, sangat penting sekali edukasi ini terus digalakkan supaya orang-orang punya awareness lebih terhadap kesehatan pernapasan. Oke, terima kasih Mas Kia, bagus sekali kesimpulannya untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, saya ingin tahu gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran biologi hari ini dengan saya. Kalian bisa ungkapkan melalui aplikasi Quizzes yang akan nanti saya share linknya, sekaligus mengisi soal evaluasi terkait materi hari ini. Sudah mengisi soal evaluasi dan juga refleksi? Sudah. Oke, karena materi pada bab ini sudah selesai semua, maka untuk agenda pertemuan berikutnya adalah melaksanakan penilaian harian. Dimohon semua untuk mengevaluasi kembali materi-materi yang telah kita pelajari bersama. Anak-anak hebat, berakhir sudah pembelajaran biologi kita hari ini. Namun karena lagi-lagi rindu itu berat, maka kita akan bertemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya, tepatnya di hari Selasa. Jaga imun, jaga iman, agar kita selamat sampai tujuan. Baik, siapa yang bisa menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa? Oke, silakan Sandi, sekarang giliran Sandi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, apa yang kita berdoa dulu.